Manajemen Bisnis Prodi Akuntansi akan membahas seputaran virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Baiklah, sebelum kita membahas tentang COVID-19, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pelajari lebih lanjut. Hai semuanya, baiklah, kali ini kita akan membahas tentang masalah virus corona. Jadi awalnya virus corona itu berasal dari negara Cina, namun sekarang sudah tersebar di beberapa negara di dunia dan salah satunya Indonesia. Nah, sebenarnya virus corona itu apa sih? Jadi, virus corona merupakan jenis virus yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Nah, untuk gejalanya sendiri, kita akan mengalami demam, batuk, flu, tidak merasa enak badan, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. Nah, namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan baik-baik, yaitu adanya silent spreader, yaitu orang yang positif terkena virus corona, namun tidak mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih penularan dari virus corona? Jadi, virus corona itu dapat tertular melalui percikan air liur dari orang yang sudah terkena virus corona. Nah, yang kedua yaitu bersentuhan dengan benda maupun orang yang sudah terkontaminasi dengan virus corona. Nah, selanjutnya, apa sih bahaya dari virus corona? Jadi, bahaya dari virus corona itu dapat menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani. Jadi, kita harus menjaga imun tubuh kita supaya tetap kuat, supaya tidak mudah terserang virus corona. Halo semuanya, saat ini kita akan membahas cara penanggulangan virus corona. Yang pertama, cuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, menjauhi keramaian karena virus corona dapat berkembang dengan sangat cepat. Jadi untuk saat ini tetap di rumah aja ya. Yang ketiga, jangan menyentuh daerah mulut, mata, ataupun wajah. Tangan sudah banyak menyentuh daerah permukaan dan di situ pula virus sudah hinggap. Dan oleh karena itu, setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus melalui mulut, mata, ataupun wajah ke seluruh tubuh kita yang dapat membuat kita sakit. Yang keempat, jangan melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan. Yang kelima, setelah dari luar rumah, sebaiknya segera mengganti pakaian karena pakaian kita sudah terkena virus yang ada di luar rumah. Selanjutnya, jangan lupa menggunakan masker ya. Virus corona adalah virus yang sangat berbahaya. Virus ini dapat menyerang semua kalangan, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, lansia, ibu menyusui, ibu hamil, semua dapat diserang oleh virus corona. Apabila sudah terkena
gejala virus corona seperti demam, pilek, batuk, atau lain sebagainya, sebaiknya periksakan diri ke dokter ya, supaya kita dapat tahu apakah kita terkena virus corona atau tidak. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengobati gejala dari virus tersebut. Yang pertama, meminum obat yang telah dianjurkan oleh dokter. Yang kedua, istirahat yang cukup supaya tubuh kita tidak lelah dan imun kita tetap baik. Yang ketiga, meminum banyak air putih supaya tubuh kita tidak terdehidrasi. Yang keempat, mengisolasikan diri supaya kita tidak menyebarkan virus corona kepada orang lain. Menanggapi hal tersebut, pemerintah masing-masing negara mulai melonggarkan kebijakan lockdown dan social distancing di negara masing-masing. Hal ini juga mengakibatkan kegiatan sosial ekonomi di negara tersebut sudah berjalan, namun tetap dengan proses kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakatnya. Keberhasilan Korea Selatan, Vietnam, Cina, dan negara lainnya tentu sangatlah dapat dicontoh oleh negara lain dan dijadikan motivasi agar negara-negara lainnya dapat mencegah dan tetap mewaspadai virus corona ini agar masyarakat mereka tidak terkena virus ini dan menimbulkan korban jiwa lagi. Jumlah kasus dari korban jiwa akibat penyebaran virus corona di dunia saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Menurut Worldometer, jumlah kasus positif di dunia saat ini adalah 7.300 orang dengan yang sembuh sebanyak 3.500.000 dan jumlah korban meninggal sebanyak 400.000 korban jiwa. 5 daftar negara dengan jumlah kasus terbanyak di dunia yang pertama adalah Amerika Serikat, yang kedua adalah Brasil, yang ketiga adalah Rusia, yang keempat adalah Inggris, dan yang kelima adalah Spanyol. Namun selain itu terdapat juga negara-negara yang dinilai dapat mengatasi virus corona ini. Hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan angka kasus positif baru di negara tersebut setiap harinya. Negara-negara tersebut adalah yang pertama Korea Selatan, yang kedua Vietnam, yang ketiga Cina, yang keempat Prancis, dan kelima adalah Italia. Halo guys, nah di sini saya akan melakukan wawancara terhadap bapak atau ibu yang ada di perumahan ini. Nah di sini saya sudah bertemu salah satu ibu yang bersedia melakukan wawancara. Ayo ke sana. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Nah saya di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini nama saya Dea, nama ibu siapa? Nah, nama saya Aisyah. Nah di sini saya mau bertanya bu, apakah ibu tahu corona itu apa? Corona itu yang disiarin di TV itu kan? Iya bu. Itu yang sampai buat sesak napas, sampai ada orang meninggal. Iya. Nah lalu saya mau bertanya lagi bu, ibu di sini mencegah virus corona di rumah itu seperti apa? Pertama itu saya membatasi aktivitas anak-anak saya. Kedua itu rajin cuci tangan dan rajin minum vitamin C. Nah, ibu tahu nggak program pemerintah yang bernama New Normal? Kurang tahu, tapi saya pernah dengar isi-isi. Nah, di sini saya mau jelaskan dulu ya. New Normal itu kembalinya kegiatan beraktivitas biasa, tetapi tetap mengikuti protokol pemerintahan seperti menjaga jarak, memakai masker, melindungi dari menjaga jarak dari sesama. Nah, apakah ibu setuju dengan program pemerintah tersebut? Setuju, asalkan semuanya baik untuk negara. Oke, terima kasih ya ibu sudah bersedia berwawancara sama saya. Terima kasih. Kesempatan pada kali ini saya akan mewawancarai salah satu warga di perumahan Putri 7 tentang bagaimana pendapatnya tentang virus corona yang sedang melanda di Kota Batam. Oke, kepada Bapak, yang pertama, menurut Bapak apa itu virus corona? Ya, virus corona itu adalah jenis virus yang menyerang tenggorokan dan memang artinya virus ini baru ditemukan dan sangat berbahaya sekali untuk kesehatan manusia. Dan virus ini bukan menyerang tenggorokan tapi sampai menyerang ke jantung dan bisa menyebabkan kematian. Bapak sendiri bagaimana caranya untuk menanggulangi virus corona? Udah apa aja yang Bapak lakukan untuk mencegah terjadinya virus corona kepada keluarga Bapak? Yang kami lakukan di rumah yaitu selalu melakukan kebersihan dengan penyemprotan sanitizer atau disinfektan
agar kuman-kuman yang ada di dalam rumah terutama akan mati dan tidak terjangkit kepada kita bila ada virus di rumah kalau kita selalu suasana rumah kita bersih. Itu aja. Terus menurut Bapak bagaimana tentang new normal yang akan dicanangkan oleh pemerintah? New normal yang dicanangkan oleh pemerintah memang sangat baik, tapi terutama yang bisa melakukan new normal itu adalah yang bagi tidak zona merah. Artinya walaupun diberlakukan new normal di daerah itu, tapi harus mengikuti atau mentaati peraturan yang ada dikeluarkan oleh pemerintah agar new normal yang dikeluarkan oleh pemerintah itu artinya mencapai tujuan dan bisa memang artinya perjalanan daripada aktivitas atau perekonomian suatu daerah itu bisa lancar. Terus salah satu cara untuk menanggulangi virus itu adalah dengan cuci tangan yang benar ya Pak? Iya, Menurut betul. Bapak sendiri bagaimana yang benar dan baik cara mencuci tangan itu? Ya sesuai dengan anjuran pemerintah, makanya kepada masyarakat atau kepada warga keluarga pada umumnya diharuskan itu wajib agar bila berpergian keluar itu selalu memakai masker, dan kalau memang benar-benar perlu itu nggak masalah, tapi kalau artinya nggak important atau penting sekali lebih baik tidak keluar rumah. Jadi pertama dulu harus kita memakai masker, yang kedua harus mencuci tangan Benar ya? dengan benar dengan memakai antiseptik, dan ketiga kalau bisa menjauhi jarak dengan Banyak orang. satu dengan yang lainnya. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan seputar virus corona. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Kali ini saya akan mewawancarai ayah saya sendiri mengenai seputar virus corona dan bagaimana sih tanggapan masyarakat di sekitar kita dalam menanggapi virus corona tersebut dan cara-cara mencegahnya. Halo, jadi sekarang saya sedang bersama ayah saya. Nah, ya. Jadi kan 2 pekan terakhir ini ayah itu menjalankan sholat Jumat di masjid. Nah, bagaimana sih keadaan di masjid tersebut? Apakah mereka pada menggunakan masker dan bagaimana sih cara sholatnya di sana? Kalau untuk standar masjid sih itu bagus ya. Mereka menyediakan hand sanitizer dan masker bagi jemaah yang tidak membawa masker. Dan di sana juga social distancingnya bagus ya, karena jaga jarak mungkin kira-kira 1-2 meter jaraknya. Dan semua jemaah diwajibkan membawa masker. Itu. Oke, pertanyaan kedua, gimana sih pendapat ayah mengenai new normal yang akan kita laksanakan di Indonesia, khususnya di Batam? Baik, untuk new normal yang dilaksanakan di Batam oleh pemerintah Kota Batam ini sangat bagus karena untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi kalau untuk Batam harus hati-hati juga karena di sini juga masih termasuk dalam zona merah, jadi masyarakat juga harus hati-hati karena dalam hal ini pemerintah juga harus mewajibkan menggunakan masker dan hand sanitizer serta jaga jarak. Tetap itu harus dilaksanakan. Nah, gimana guys? Udah pada ngerti belum all about COVID-19? Semoga video tadi bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker, serta mengikuti protokol kesehatan.
Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.